Katanya kakak tuh ada niatan jadi pemain bokep, bener kak? Emang benar, 100% benar. Mungkin orang awam tuh, ini orang aneh, kok mau sih ngelakuin hal kayak gitu. Dan aku bilang aku pernah party seks, threesome, dan lain-lain gitu. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di Ngomel Ngobrol bareng Amel. Kemarin kita habis nyoblos, pencoblosan, udah selesai, udah keluar hasilnya. Katanya 2 kali putaran. 2 kali putaran. Biar enak ya 2 kali. Iya. Dan kita sekarang udah kedatangan bintang tamu yang dikata Miyabi Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Kak Baby Bila. Selamat datang. Gitu ya. Ini panas ya obrolannya. Kak, apa kabar Kak? Baik. Gimana cuy? Aduh, kalau cewek gitu gimana cuy? Gue kayak gak cocok. Kesibukannya sekarang apa Kak? Kesibukannya sekarang gangguin laki orang. Nggak bercanda guys. Kesibukannya jualan. Aku pengacara, pengangguran banyak acara. Enggak, aku jualan baju, terus udah gitu photoshoot sendiri sih ya. Aku juga jual foto juga. Terus udah gitu jual video juga. Apapun yang bisa dijual gue jual. Tapi jangan jual diri ya guys ya. Iya, nggak boleh ya guys. Nggak boleh. Tapi kalau di luar boleh ya guys. 50 gitu. Kemarin kakak nyoblos nggak? Enggak. Kenapa? Apa dicoblos? Enggak juga. Lagi single. Wah, sedih banget. Nggak bisa dicoblos jadinya. Boleh tuh. Ada yang mau coblos aku. Coblos aku jadi pacarmu. Boleh. Oke guys, nomor 2. Salah. Gak apa-apa ya, udah aman ya. Oh, channel ya. ini nomor 1. Oh, aman ya. Kak, aku mau tanya nih Kak. Katanya kakak tuh dijuluki apa namanya? Miyabi Indonesia. Betul dong. Kenapa itu Kak? Itu tuh gara-gara dulu satu tongkrongan tuh isinya 10 orang. Kita tuh suka ke klub, terus tiba-tiba suka taruhan. Dulu kan banyak duta gitu. Jadi kayak masih gampang lah ya nyari duta. Iya, cari yang ganteng. Lu berani nggak yang bisa tidurin dia duluan? Kita kayak keluarin duit misalnya 1 juta per orang. Yang bisa tidurin itu orang duluan, yang dapetin itu yang dapet gitu. Terus kalau misalnya tiap ketemu kita suka ngebahas hal-hal seks gitu, kayak misalnya mereka punya pacar, gue kayak gini kayak gitu, terus aku kasih masukan ke mereka, terus selalu berhasil katanya. Jadi aku dipanggil kayak, oh ini duta, udahlah gue panggil lu kayak pemain bokep, anjir dia lama-lama kata gitu. Jadi kayak, lu Miyabi aja gitu, Miyabi Indonesia. Tapi risih nggak kakak dipanggil itu? Apa seneng? Sebenarnya nggak risih ya, malah seneng dong. Siapa sih yang nggak mau jadi pemain bokep? Nggak ada sih ya. Tapi aku mau gitu loh. Miyabi Indonesia kan menurutku orang-orang ngelihatnya cuma bokep doang. Tapi kan mereka nggak ngelihat kalau aku tuh bisa mengedukasi mereka gitu kan. Sebenarnya edukasi seks kan penting gitu. Jadi aku nggak terlalu risih sih, karena kan nggak ngerugiin orang-orang sekitar gitu Kak. Aku dengan diriku sendiri, kamu dengan diri kamu sendiri. Jadi nggak usah ribet. Jangan dengarkan omongan orang. Betul, nggak kasih makan kita kok. Betul. Lanjut. Tapi kakak ngerasa ada kemiripan nggak sama Miyabi Jepang? Kalau mirip nggak tahu ya, tapi netizen silahkan membandingkan di sini ya. Netizen yang menilai gitu. Tapi kata gue sih cakepan kakak. Nggak ada. Karena tadi anak-anak tuh udah ngasih lihat Miyabi Jepang. Mukanya nggak muka-muka apa ya? Apa sih gue? Sangean ya. Muka-muka oriental. Iya, muka-mukanya bukan muka-muka yang muka seks gitu. Tapi kalau aku lihat kakak tuh langsung kayak, wah ini beda nih. Kalau Miyabi kan mungkin muka-mukanya kayak polos-polos, terus pengennya kayak pemaksaan mungkin ya gitu. Nah, lanjut. Kalau dari tim nih udah pada riset, katanya kakak tuh ada niatan jadi pemain bokep, bener Kak? Emang benar, 100% benar. Jadi apapun yang diomongin di podcast itu benar ya guys ya, tidak ada settingan sama sekali. Ini keluar dari mulutku ya, jadi maupun di briefing apapun memang benar pengen jadi pemain bokep, terus udah gitu. Tapi pemain bokepnya tuh benar-benar yang internasional, di bidang yang benar-benar profesional gitu, bukan kayak yang kemarin kena kasus gitu di Indonesia kan. Salah satunya ada teman-temanku juga kena di Indonesia. Aku pernah ditawarin sampai naikin harga tuh, terus-terusan naikin harga ke aku.
Tapi aku nggak mau karena aku tahu produksiannya kurang bagus. Tapi kalau di luar negeri, industrinya kan profesional. Yes. Dan memang untuk cara syutingnya juga bagus. Orang-orangnya juga iya. Terus gede-gede juga gitu kan. Jadi kan profesional, dapat enak, dapat duit gitu. Iya Kayak sih gitu benar. sih. Karena di Indonesia kan belum open minded ya Betul, orang-orangnya. Jadi betul. masih kayak kalau yang urusan pertete-tetean cepet banget ditangkap, tapi urusan korupsi Iya. itu lama banget anjing ditangkapnya. Iya. Weh. Pada ngotot nih kameramen. Terus lanjut. Video yang bikin kakak viral di Instagram tuh apa sih kak? Kalau yang viral itu pertama itu aku podcast sama Nikita dan aku tuh bener-bener di situ kayak menjuluki diriku tuh bener-bener Miyabi Indonesia yang pertama, makanya aku jadi viral. Yang kedua gara-gara aku mengakui kalau aku pernah melakukan fantasi-fantasi liar yang memang mungkin orang awam tuh ini orang aneh, kok mau sih ngelakuin hal kayak gitu, dan aku bilang aku pernah party seks, threesome dan lain-lain gitu. Jadi itu bikin orang-orang tuh kayak yang nggak pernah ngelakuin hal kayak gitu, wah lu dosa ya kayak gini ya gitu-gitu. Lo juga yang istilahnya yang tertutup aja masih ngelakuin hal kayak gitu di luar mereka tahu kan orang tuanya gitu, tapi nggak dipublish gitu. Bedanya aku dipublish dosanya, kalau kamu nggak dipublish dosanya gitu aja Tapi sih. kan itu kak, kalau dosa kita dipublish berkurang dosanya, jadi nggak ngomongin. Oh iya, benar. Jadi nggak apa-apa berbuat dosa lah sebanyak-banyak. Jadi aku nggak marah sih mau dibilang ahli neraka sama netizen atau apa, nggak Karena pernah marah. yang tahu kan Tuhan kan. Betul. Lagian ibadah kita yang tahu cuma Tuhan, woi. Gitu. Dengar, woi. Pokoknya aku nggak pernah marah sih dijuluki apapun itu gitu. Tapi kakak berarti kalau kayak gitu kan kakak ada niatan namanya main bokep ya. Tapi dari orang tua kakak sendiri tuh kayak gimana? Kalau orang tua kan sebenarnya nggak ada yang mau ya anaknya jadi pemain bokep. Cuman pribadi aku dan kayak orang tua juga ya udahlah, lu udah gede ini bisa milih yang terbaik buat diri lu ya kenapa enggak gitu. Kalau aku sih gitu. Dan mamaku kebetulan open minded juga ya. Jadi no problem lah. Kayak aku juga happy dengan diriku sekarang ya kenapa enggak. Malah aku tuh pengen kesana, tapi aku pengennya yang Brazzers kayak misalnya Latin karena badanku masuknya ke Latin. Kalau ke Jepang itu kurang. Karena badanku tidak masuk ya. Sebenarnya masuk sih badannya, cuman mukanya tuh muka Indo banget. Kalau aku ke Latin kan masih masuk kulitku, terus mukanya mungkin dirombak-rombak sedikit jadi tambah seksi gitu. Cakep sih anjir. Bener. Lanjut. Tapi soalnya kalau orang malah dirubah kadang nggak sesuai ekspektasi, namanya juga buatan manusia ya. Iya, betul. Suka ada aja gitu, nggak yang tadinya pengen kelihatan cakep malah jadi kayak kelihatan banci. Betul, itu karena mereka pengennya yang terlalu over. lebay, yang over juga nggak bagus. Iya. Jadi cari yang pas-pas aja. Pas. Ya, pas digenggal, pas diraba. Wih, slogannya boleh tuh. Wih, batuk Pak. Minum Mas. Kan kalau misalnya nggak pas diraba kan ada bleber kan nggak enak ya. Tapi aku ada sih suatu pengalaman dari bos aku di lapangan. Itu dia tuh pernah punya pacar. Pacarnya itu tadinya dia nggak operasi, pulang ke China operasi. Udah pulang dari China kan ketemu tuh. Terus dia tuh katanya tiap hari setelah operasi harus kayak massage gitu loh. Biar dia ngangkat terus. Iya, katanya selama 5 jam dan itu akan membuat dia tersiksa. Bukannya enak. Kata dia tuh bilang gini ke gue, Mel, pegel anjir Mel. Katanya gitu. Oh iya, karena kan pegelnya nggak dimasukin juga ya. Mungkin. Kalau dimasukin kan mungkin nggak pegel, bener kan? Betul. Tapi gitu. pekerjaan kakak sehari-hari ini lebih apa sekarang tuh fokusnya? Sekarang tuh aku banyak kayak yang dikerjain sebenarnya kayak pengangguran sih, pengacara. Pengangguran banyak acara. Jadi ada aja acaranya, kayak misalnya kadang aku jualan, kadang aku live stream, terus udah gitu sama aku jualan foto juga, foto video, terus udah gitu sama ada small business yang aku bilang, baju, terus ada show. Tapi itu nggak sih, kakak termasuk yang itu juga nggak sih, yang di Instagram kayak mau video berinteraksi tapi semakin dibuka gitu? Ada kan tuh aplikasi-aplikasinya di download terus kayak berbayar gitu. Oh enggak, aku enggak kayak gitu sih. Aku dikontrak brand ambassador. Oh. Ada salah satu aplikasi. Nah setiap bulan, terus udah gitu sama ada jual foto di salah satu aplikasi dan itu bisa dibeli sama kalian. Jadi Kak Cibe minta linknya dong, beli say, nggak ada yang gratis dunia ini. Kamu mau ngeliat tete beli. Betul. Gitu.
Mau ngeliat pakai bikini, fantasi apa semua ada di situ. Jadi kalian bisa cek aja album-albumnya. Mulai dari 100 ribuan aja sudah bisa dapat albumnya. Wih, mantep cuy. Coba aman katanya. Oh gitu. Boleh. Nanti dibagikan link di bawah ini. Iya, betul. Tapi kakak pernah nggak sih nyobain party seks gitu? Nyobain party seks sudah pernah sih 2 kali. Di Bali sama di Jakarta. Gimana tuh kak rasanya? Rasanya enak ya. Udah aduh gitu. Pernah nggak ngerasain enak seubun-ubun? Apa tuh ya kak? Rasa itu sampai ubun-ubun udah tidak bisa dijelaskan gitu, rasa enaknya itu gitu. Tapi dari beberapa narasumber yang udah pernah aku tanya-tanya, katanya mereka tuh perempuan tuh kalau paling enak tuh sampai keluar air kencing katanya. Itu squirting. Oh, namanya squirting. Namanya squirting. Sebenarnya banyak orang yang tanya kayak misalnya, Kak, cara squirtingin cewek itu kayak gimana? Sebenarnya gampang sih ya. Kalau misalnya kalian tahu G-spot itu, G-spotnya di mana. Misalnya kalau kalian pengennya dijilat sambil dimasukin juga, misalnya jilat terus tangan kalian masukin juga, terus titik G-spotnya dipegang, itu juga bisa bikin cewek squirting. Nah, terus udah gitu kalau misalnya kalian mau sambil berhubungan, kalian bisa kayak gini, pakai gaya kayak gini. Terus tapi harus benar-benar konsisten. Kalau misalnya mau pelan-pelan tapi menurutku kenceng, harus kayak kenceng gitu sampai si ceweknya tuh nanti kayak agak kejang gitu. Nah, kalian jangan panik kalau kejang, itu tuh berarti udah sampai ubun-ubun, enaknya tuh nggak bisa dijelaskan. Jadi tak gitu, nanti dia keluar sendiri gitu. Kayak gitu biasanya. Tapi harus konsisten ini tapi. kali ya rasa-rasa kayak pengen pipis gitu kali ya kak? Rasanya tuh kayak ada yang keluar ya, pengen pipis, tapi sebenarnya bukan pipis yang keluar itu. Gitu. Oh, bukan pipis. Bukan pipis sebenarnya. sebenarnya. Pipis. Bukan pipis sebenarnya. Kan kalau pipis bau amis kan, kalau ini enggak. Bau bau angser kata Sunda Maya. Gitu. Apa namanya? Kalau misalkan setelah party seks gitu, kakak ngerasa nyesel atau pengen lagi? Kalau dibilang pengen lagi ya. Kalau nyesel lagi. enggak sih, namanya orang yang rada-rada gila ya kan, kata rakyat seantero dunia ini kan, katanya bukan dunia sih, seantero Indonesia ini katanya gila nih orang, apa ahli inilah kayak gini kayak gitu. Menurutku enggak guys, emang aku suka, gimana dong mau lagi. Cuman memang sekarang tuh agak sulit karena kan dulu tuh ada websitenya. Jadi kalau misalnya kita mau misalnya threesome, foursome atau ngelakuin hal-hal apapun, kita tinggal cari aja, pajang foto kita atau pajang foto pasangan kita, terus nanti mereka langsung kasih data diri mereka, terus kasih data check up mereka, check up kesehatan dan yang lain. Nanti kita yang pilih apakah sesuai dengan yang kita mau gitu, baru kayak gitu. Sampai cek kesehatan. Iya betul. Dan ada peraturan juga di situ. Jadi peraturannya misalnya kalau misalnya kita mau threesome, cewek 2, kalau enggak ceweknya 1, cowok 2, si cowok ini nggak boleh masuk ya ke kita gitu. Itu harus diikutin, nggak boleh dilanggar gitu. Peraturannya kayak gitu, dan tidak ada baper, benar-benar cuman party, kayak lu senang ya udah gitu, lakuin itu. Tapi berawal dari mabok dulu nggak sih? Apa enggak langsung aja? Tergantung sih perjanjian dari awalnya gimana, biar nggak malu-malu, mau minum sedikit boleh, nggak juga mau langsung kayak ada drama-dramatis itu juga boleh. Tergantung yang ini. Gila. Kayak gitu. Jadi nggak tahu guys. Kadang kan ada yang di setting juga, kayak misalnya nanti kamu lagi ngepel, terus nanti aku pura-pura masuk benerin apa, terus tiba-tiba kita lagi kayak gitu, nanti aku masuk ngelihat kalian, hah kamu ngapain kayak gini, gitu, terus nanti baru gitu. Iya gitu. Nya enak gitu, coba kalau nggak enak gue. Gitu, barulah masuk langsung ikutan, ya udah lakuin aja kayak gitu. Gitu. Gila, gue baru tahu. Nambah wawasan gue. Boleh lah bagi link. Kayak gitu, boleh. Tapi di setiap hubungan tuh pakai pengaman nggak sih kak? Kalau pakai pengaman sih, aku kan orangnya setia ya. Bukan setiap tikungan ada, beneran ini. Aku kalau misalnya satu-satu, tapi aku tuh ngajarin juga kalau cowokku memang kurang ininya, aku nggak cari yang lain, tapi aku ngajarin dia supaya bener-bener dia tuh bisa muasin kita, jadi nggak egois. Gitu. Sebenarnya kan dalam hubungan itu, ketika kalian mau melakukan hal olahraga di ranjang, kalian tuh harus komunikasi juga gitu. Kayak misalnya aku lagi pengen diginiin, kamu harus ngomong, dan sesudah kamu melakukan itu juga kamu harus review, enak nggak tadi kayak gini, itu wajib.
supaya hubungan kalian tuh tetap harmonis dan romantis, dan kalian tahu kurangnya apa, dan kalian tahu juga apa yang disuka dan nggak disukain sama pasangan kalian. Itu wajib. Oh gitu. Ya, itu bikin awet, jadi nanti nggak ada pelakor gitu. Oh gitu Kak. Oh. Gitu. Terus kalau pengen awet lagi, kalian harus pintar untuk mengemut-ngemut, karena yang kayak gitu biasanya betah gitu. Ih. Nah itu juga kalau yang mau dimut, pastikan titit kalian bersih. Burung kalian. Cebong. karena ada dua, ada yang bersih, ada yang enggak. Kadang kalau yang enggak tuh bau asam kayak gitu. Nah kan jenis-jenis si burung itu kan ada banyak ya gitu. Nah aku kasih tahu aja, ada yang disunat sama yang enggak disunat, ada dua kan. Nah kalau yang enggak disunat itu kalian tuh kan ada teko kayak gitu kan ya. Nah itu tuh dibuka terus dibersihin. Ya, si kupluk itu dikebawahin terus kalian bersihin sela-selanya. Jadi kan ada sela-sela kayak gitunya. Itu tuh wajib dibersihin, karena kalau misalnya kalian tidak melakukan hal apapun, itu ada kotoran atau keringat yang nempel dan itu bisa menyebabkan bau asam. Kalian nggak sadari, tapi ketika si cewek itu lagi mau SpongeBob kalian, itu tuh kecium baunya dan itu kayak geli gitu. Dan gue juga pernah nemuin hal kayak gitu waktu itu. Terus udah gitu kalau yang udah disunat sama itu juga harus tetap bersihin pelan-pelan aja. Jangan sampai si burung kalian atau bayi kecil kalian itu menangis gitu. Tapi Kak, gitu. Kan ada ya yang orang yang bener-bener kayak apa ya, bersih. Kayak misalkan mau berhubungan tuh harus mandi, cuci burung, cuci memeo. Ada juga orang yang langsung oke gas. Itu siap kena penyakit gas gitu. Itu biasanya kayak banyak kena. Tapi kalau misalkan apa? Kalau misalkan ngomong ke pasangan, takutnya pasangan tuh kayak apa ya, kesinggung nggak? Nah itu nggak boleh. Kita harus ngomong karena itu egois kalau nggak. Dibilangnya egois. Kenapa egois? Kita membiarkan dia seperti itu dan kita juga membiarkan diri kita merasa kayak aduh gue takut tertular penyakit, tapi gue harus kayak gitu, tetap gitu nggak boleh. Jadi kita harus komunikasi tetap, kayak misalnya nggak mau sayangku, cintaku, kan mau nanti aku iniin deh, rayu-rayu aja gitu. Kalau orangnya temperamen gimana Kak? Sayang nanti kalau temperamen kayak misalnya nah ya udah aku nggak mau, tuh basuh dulu burung bayi kamu gitu. Terus kalau misalnya udah nggak usah, ya udah nggak apa-apa daripada aku kena penyakit gitu aja. Oke. Aku sih lebih mementingkan kesehatan ya, karena kesehatan itu penting guys, dibanding misalnya tiba-tiba kita kena penyakit HIV atau kena penyakit keputihan atau apapun. Kan itu bisa jadi kalian nggak cuci burung aja atau misalnya ada bulu berlebih, itu bisa bikin cewek keputihan gitu, kayak gitu. Apa namanya, tipe cowok Kakak tuh yang bisa bikin becek biasanya kayak gimana? Yang bikin becek tuh biasanya tuh aku tuh suka yang nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek gitu, badannya bagus, badannya juga nggak gendut, nggak kurus gitu. Terus udah gitu warna pink, aku pasti udah tahu kalau itu warna pink gitu. Jadi kayak ayang gitu, mau ayang gitu. Aku pasti kayak pura-pura aja ngegodain pakai lingerie kayak gitu. Titiknya warna pink anjing, bukan kayak gitu. Jadi pokoknya yang bikin terangsang itu fetish aku tuh kalau ngelihat kayak keringetan, terus tiba-tiba dia lagi ngapain terus keringetan gitu. Kalau yang keringetan bau badan gimana? Enggak dong, kita sudah tahu. Apalagi kan pacar sendiri ya. Kalau pacar sendiri kan kita tahu. Apalagi dia wangi banget. Apalagi kalau wangi banget aku horny. Wangi-wangi juga aku horny karena aku edik parfum juga sih. Sama dong. Iya, gitu. Gua sama. Pecinta parfum banget. Cinta parfum. Jadi kalau bau-bau laki-laki yang jangankan gitu, misalnya ada cewek bau sesuatu, kita juga pasti sadar kalau edik parfum kan gitu. Ombre tuh the best sih. Gue paling suka banget sama cowok pakai ombre. Wah, enak gitu. Apalagi cowok-cowok kalau tambah wangi tambah aduh pengen gue gitu, gemes gitu. Ya udah buka aja langsung gitu. Tapi Kakak pernah nyobain gak sih titit yang spiral? Apa tuh katanya itu ini dari ini nih, dari kerupuk. Gue nggak tahu itu yang gue nggak tahu titit spiral tuh apa yang ada itunya, yang ada sesuatu di dalam kulitnya kan. Jadi ada kayak gerigi gitu, mute-mute gitu ditanam gitu di dalam titit itu. Yang tau nggak kayak orang-orang yang itu kali ya, yang di pinggir-pinggir jalan. Oh enggak, itu tuh benar-benar kayak bola-bola kecil dimasukin ke dalam itu, ke dalam si bayi itu.
Gila, semuanya dia tahu loh. Dan itu tuh kayak menurutku nggak enak sih bisa dimasukin kayak 2 biji, 3 biji sampai 5. Biar itu tuh mungkin ya menurutku itu tuh kadang ada yang kecil jadi pengen kerasa bisa jadi gede dimasukin kayak gitu. Tapi menurutku sakit. Aku pernah dapet 1. Sakit, nggak mau lagi gue langsung. Kalau itu berarti coba bisa sobek anjir, memel kayak gitu. Itu nggak tahu sih ya, mungkin untuk orang luar oke, tapi menurutku orang Indo tidak rekomendasi karena bisa robek. Karena waktu itu aku juga sempat kayak berdarah gitu pakai itu. Tapi kalau berdarah gitu ngeri nggak sih? Berdarah itu nggak kekencengan biasanya, jadi leher kita kegesek dalamnya, lecet. Tapi nggak apa-apa, kalian cuman minum obat aja. Tapi nih kalau boleh tahu, ada nggak sih cowok yang ilfil sama kakak atau bikin ilfil kakak? Cowok yang bisa bikin aku ilfil ya. Cowok-cowok yang memang tampangnya segitu-segitu aja ya, mau ganteng mau jelek juga ya, terus pakai mobil nggak tahu mobil siapa, sok-sokan bergaya-gaya gitu ya. Aduh nggak mempan, kakak itu ilfil banget. Jangan kan itu di klub aja ada orang ngeliatin terus aku minta nomor ya, ih pengen gue tendang. Berasa ganteng ya saya di dunia ini, nggak ada lagi. Selebgram aja gue tolak, apalagi lo artis aja gue tolak. Ya jadi kan orang-orang kadang-kadang ini mentang-mentang gue ganteng semua cewek mau. Tidak berlaku pada saya. Sorry ya. Murah gitu. Senyum boleh, murahan nggak boleh. Betul. Ya coba aja di riset tim-timnya, siapa tahu ada gosip-gosip tentang Miyabi Indonesia pernah dipakai sama siapa. Tidak ada. Nama aku paling bersih di sini. Nah, kakaknya aku pengen tahu kak, fantasi kakak di ranjang itu kayak apa? Kalau ngomongin fantasi banyak ya yang pernah aku lakuin tuh. Kalau yang udah pernah banyak, kalau yang belum pernah sih gangbang doang ya. Gangbang yang misalnya ceweknya 1, cowoknya banyak. Cuman masih memikirkan kalau itu gangbang ya. Karena pengennya yang bagus-bagus semua. Seleksi dulu kak. Diseleksi dulu, mana nih? Bukan burung muka, mana? Bukan kirim muka, malah kirim burung. Iya, burungnya yang mana nih? 1, 2 gitu. Burung dara. Nah, kalau yang udah pernah dilakuin fantasi-fantasi itu threesome, female male pernah, male female pernah. Terus dulu apa tuh gimana? Cewek 2 cowok 1 pernah, cowok 2 cewek 1 pernah. Nah, kalau yang threesome 2 cowok itu tahun lalu di Bali. Tahun lalu. Terbaru itu tahun lalu. Tahun ini aku belum ngelakuin hal baru ya. Belum. Awal tahun. Jangan digoyang dulu, takut gunung meledak. Lagi tobat dulu kayaknya, belum keluar hawa-hawa nakalnya gitu. Tapi fantasi yang paling ekstrim tuh apa kak? Fantasi paling ekstrim itu threesome. Itu udah titik tertinggi kayaknya. Threesome tuh. Threesome sama enggak sih kalau bukan threesome, sorry, party sex. Paling tinggi tuh party sex aku. Kalau threesome kayak menurutku masih biasa. Tapi fantasi paling tinggi untuk orang itu sudah masuk ke party sex, itu udah wow banget. Kalau ditanyain ke orang-orang, gila lo ya mau party sex itu kan. Party sex kan nggak geli, telanjang bareng-bareng di suatu ruangan kan, mereka ngelihat kayak begitu, terus tiba-tiba dimasukin ke sini, terus di ke belakang gitu kan. Tapi nggak ada yang tahu. Maksudnya titiknya beda-beda gitu kan. Iya, beda-beda ya. Yang di mulut beda, yang di memau beda. Gitu. Kan itu menurut orang-orang, lu gila banget ngelakuin hal kayak gitu dan belum tentu cewek-cewek mau gitu. Nah, aku salah satunya orang yang mau melakukan itu gitu. Dan menurutku itu fine-fine aja dan enak gitu. Kenapa enggak gitu. Muka gue tuh gitu. Gitu sih guys. Muka gue dari tadi Jadi kalau ditanya fantasi ya banyak ya fantasi gitu. Tapi pernah dipecut sampai berdarah gitu, berdarah masuk rumah sakit. Belum sih. Belum pernah sih kalau dipecut sampai berdarah, karena kan setiap mau kayak gitu aku selalu komunikasi sama pasangan. Ayang aku lagi pengen diginiin, terus dia juga bilang aku lagi pengen di SpongeBob tapi lama gitu. Mulai ngobrolnya gimana ya kak sama Ayang? Enggak, Ayang tuh kadang suka gini kayak mantanku yang kemarin. Bibi, I beli baju ini ya, katanya gitu. Apa kostum ini? Kan dia belum punya kostum yang ini. Ayo lagi pengen fantasi itu ini gitu. Ini cungkok nih biasanya, cungkok ya, nih. Emang. Pengen yang gini, terus aku pakai kostum, terus dia bilang pas dia lagi kan emang dia kan suka kerja kalau ketemu kan bawa laptop gitu. Lagi kerja terus tiba-tiba aku masuk ya kan, aku kalau dia pakai lingerie ya. Terus aku coba lingerie baru dia. Nggak sengaja, terus kayak aku langsung ngajakin, Bi, lagi pengen diginiin tau. Oh yaudah ayo. Terus dia langsung jawab juga, tapi satu lagi ya Bi, request katanya pengen di SpongeBob tapi agak lama. Oke.
Gitu. Ih, agak berat ya obrolannya. Jadi kalau aku tuh memang sama pasangan selalu nge-treat kayak gitu, makanya kan suka langgeng ya gitu. Karena memang kalian nanya kan, kok bisa langgeng sih gitu? Ya karena mainnya enak. Kok bisa lancar sih duitnya? Ya karena enak guys, kalau nggak enak gua nggak dikasih duit gitu. Pusing. Kalau ayang kan apapun ayang bawa sama ayang atas kan, kalau misalnya enak sama-sama enak kan pasti mau dong ceweknya biar cantik, biar selalu seksi gitu kan, biar bersih, perawatan dari atas sampai bawah. Betul. Itu gitu. Tapi menurut kakak nih, tanggapan dari netizen kakak yang paling negatif tuh apa menurut kakak? Aku tanggapan netizen karena bajuku terlalu terbuka dibilangnya suka jual diri, lonte katanya, lonte katanya gitu. Paling sih sama. Lo yang berhijab aja ya belum tentu loh. Kalau aku sih nggak peduli ya mau dibilang lonte lah apalah, terserah mereka sih, itu kan hak mereka ya untuk menilai orang. Tapi selagi kita tidak melakukan itu, mau melakukan atau tidak kan itu terserah kita ya gitu. Dan aku pun kan kemarin-kemarin juga selalu mempublish cowokku, terus siapa yang membiayai aku gitu. Aku selalu publish dan cowok itu selalu pengen dipublish gitu. Gitu sih. Iya. Jadi nggak ada yang salah gitu. Siapa yang nggak mau orang cewek cakep kalau gitu. ceweknya goreng mau dipublish anjing. Gitu. Dan sebenarnya aku nggak mau publish, itu permintaan sana dipublish. Jadi karena ya udahlah. takut anjir orang Gitu. ceweknya cakep ya nggak? Iya, sampai ke mall aja harus dipegang gitu banget gitu. Lu gila yang cakep ya gituin lo, kalau yang jelek aja lu injek lu anjing. Kayak gitu. Jadi guys, memang sekarang tuh orang-orang kadang menilai itu dari depan ya, harus cantik banget. Tapi menurutku buat kalian yang merasa diri kalian kurang, jangan pernah kayak gitu. Harus selalu bersyukur kalau kalian tuh cantik. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti kalian bisa jadi lebih cantik dari yang kalian iniin sekarang gitu. Yang penting hatinya. Iya, hati. Dan pikiran yang positif guys. Jangan kalian terus-terusan kayak ngelihat diri jelek, jangan. Operasi. Gitu. Dan operasi juga kalau kalian mau mengubah apapun harus yang normal, jangan yang tidak normal. Yang tidak normal itu tidak baik gitu. Tapi Kak, kalau boleh tahu, ada nggak sih artis atau centang-centang view? Oh, ada dong. Kalau kayak gitu kan memang dari dulu ada ya, dari Instagramku yang pertama, artis-artis. Terus udah gitu yang banyak, pemain film kayak gitu ada. Cuman kan aku pribadi kan aku bilang, aku cuman baca sekelas artis aja, aku baca doang chatnya. Dan aku tuh tipikal orang nih, cowok-cowok tuh kayak misalnya dia yang mau deketin aku tuh, mereka ngechat sekarang, dibales kemudian 3 hari kemudian aku bales. Kalau enggak 4 hari kemudian. Nah itu aku ngetes siapa yang effortnya bisa. Karena kan kalau misalnya orang-orang yang cuman pengen kebelet ngewe doang ya, atau misalnya mental-mental mau kondo walaupun punya duit tapi pengennya gitu doang, terus udah ditinggalin nyoba doang, itu aku nggak mau. Karena menurutku bukan ranahku lagi di situ. Aku permainanku sudah habis. Sekarang titik aku tuh kayak gue mau cari orang, gue mau happy sama dia doang. Terus kalau mau ngelakuin fantasi lain ya cuma sama dia gitu. Pasangan gue, dan gue cari fantasi lain di luar sana sama pasangan gue gitu, yang bisa gila bareng gitu. Gak mau gue kayak coba-coba kayak 1 celup 2 celup gitu mah. Nah satu lagi waktu itu kan ada centang biru tuh, kata gue udah tahu sih muka-mukanya tuh kondo banget. Dan di kalangan selebgram nih terkenal, selebgram cewek-cewek ini tuh selalu dideketin. Mungkin kalian juga salah satu yang pernah dipakai mungkin kalau kalian tahu ceritanya. Spesifik putih ya kan, terkenal pasti gitu dengan mobil apa Brio-nya itu ya. Mobil Brio aja berapa anjing? Oh, sorry salah, mobil Yarisnya, dengan mobil Yarisnya itu yang warna putih. Kalian tahu? Ya udahlah, kalau misalnya kalian tahu pasti tahu. Semua selebgram ya kan. Inisialnya A sama D. A sama D. Verified. D. Oh, belakangnya O, ADO pokoknya. Coba ADO ada. Itu tuh ya. Ini guys, gua tuh aku publik aja nih ya. Aku tuh dia chat aku, terus aku bilang, kalau memang lu menghasilkan untuk gua, gak apa-apa. Karena kan pada saat waktu itu dia influencer dan namaku naik. Kalau mau sama-sama naikin nama, ayo gitu kan. Nah, aku suruhlah dia ke kosanku dulu di sini, Jakarta Barat. Dulu kan aku masih ngekos di Jakarta Barat. Datang ke rumah, dia mau mabokin gue. Terus gue bilang, belilah minuman. Udah gitu dia nggak mau beli minuman lagi. Gue yang restock sendiri gitu di situ. Dia mau kasih minum gue banyak, gue totolin aja, ayo mau minum. Disangkanya gue nggak bisa minum kali kayak gitu kan. Akhirnya dia mabok, terus dia kayak mau Ewita gitu.
nggak mau, malah gua tinggal tidur, dan tidur pun kayak dibatasin sama guling. Demi Tuhan gua nggak Ewita. Pada saat itu ada manajer gua seksinya di situ juga, sama ada teman-teman gua di situ, dan dia tuh besoknya terus ngedeketin aku karena belum dapet, dan aku tuh tadinya mau unboxing dia, aku sendiri yang mau unboxing dia, gara-gara dia kayak gitu aku jadi ilfeel. Maksudnya kalau mau mabok ya mabok bareng, happy bareng aja gitu, kenapa sih harus mabokin gua terus gua dipakai buat apa? Nggak enak anjir rasanya gitu kan. Mending sama-sama sadar baru gitu. Terus gue tanya, lo mau ngewe sama gue? Kalau mau ya udah, manfaat lo ke gue apa gitu. Aku langsung tembak gitu. Terus dia bilang, ya nggak bisa, aku nggak bisa publik kamu. Aku paling bisa bawa kamu ke tempat-tempat syuting. Ke tempat syuting? Gue bisa ke tempat syuting doang kayak gitu kan. Jadi aku akhirnya nggak mau. Nah kalian yang dimodusin juga silakan. Ada bukti chattingnya dari 2020 sampai sekarang masih ada bukti chatnya. Dia masih suka ngechatin aku sampai sekarang. Sampai sekarang? Dan nggak pernah aku baca. Minimal Pajero bos. Selpet. Tapi tetap aku mau sekaya apapun kalau nggak ada attitude-nya dan memang mental mau kondo doang gitu, walaupun bukan mental mau kondo, mentalnya pengen ngewe doang gitu. Aku nggak suka. Karena bukan masanya aku lagi buat nyobain kayak gitu. The next level. Dulu tuh aku tuh nakal banget di Bali, nyobain kayak gitu tuh udah kenyang. Udah kenyang. Karena kita tahu sendiri lah gitu. pergaulan di Bali kayak mana gitu. ya kan? Oke, sekarang kita lanjut ke game. Pernah atau gak pernah? Kakak pernah gak sih main sama suami orang? Pernah sih, tapi itu dibohongin ya. Bilangnya nggak punya bini, tapi punya bini. Kebanyakan begitu. Enggak. Kebanyakan nggak lanjut sih. Malah pernah ada waktu lagi main golf, bininya datang. Oh maaf ya kak, soalnya aku nggak tahu. Oh ya udah, tapi saya bisa sodorin duit, ya udah lu mau ini atau gimana katanya. Oh ya udah, karena kan aku tipikalnya nggak mau ribut ya sama orang, jadi kayak oh ya udah, saya juga nggak tahu kalau dia punya bini. Bilangnya kan aku ada bukti, dia bilang nggak punya bini gitu. Jadi aku kalau apa-apa di screenshot gitu. Buang shot kayak gitu. Laki-laki buang shot. Ya udahlah, buaya namanya juga ya. Jadi jangan terlalu percaya guys sama omongan apalagi bilang laki. Sayang, aku bentar lagi cerai kok. Apaan gue timpa lu. Itu bohong, itu cuma sebagai penenang. Betul. Jangan, soalnya temen gue ada yang kejadian kayak gitu cuy. Oh iya. Iya ada. Tenang sayang, tenang lagi urus ke pengadilan. Tai pedut. Iya. Sampai sekarang dia jadi istri kedua, akhirnya melarat sendiri dia tuh. Iya, pusing ya. Iya kan. Oke, lanjut lagi. Pernah nggak pernah hubungan lewat belakang? Nggak pernah. Kalau anal aku nggak pernah. Oke, masih perawan ya anal. Iya, kan gue bilang di semua podcast yang masih perawan atau enggak? Masih perawan apa anal gue? Cakep. Sama batang hidung gue masih perawan. Mulut gue udah nggak perawan, suka dicoblos. Ayang mau lagi. Oh iya, ini gemes-gemes gimana gitu ya. Oke, pernah nggak pernah di tempat umum, kayak di parkiran mobil gitu, begituan? Pernah di Bali. Bali emang bebas banget sih. Iya, kalau di Jakarta paling kayak di tol lagi nyetir terus pom doang. Bisa. Nggak kena etilang tuh. Gak tahu ya, waktu itu gue nggak lihat sih, jadi kayak udah laki. Nah ada kebiasaan aku juga, aku punya kebiasaan kalau aku punya cowok aku tidur harus pegang Titiu. Iya, baby pink. Aku manggilnya baby pink. Harus megang ini sampai cowok kayak ketawa. Aku baru pertama kali nemu cewek kayak gini. Jadi aku harus tidur pegang itu baru aku bisa tidur pulas gitu. Oh, gitu. Kenapa mas? Jangan temen-temen pakai baju warna pink. Dia lagi bikin pink. Iya, aku panggilnya baby pink karena kan Itu tidak ada berlaku bulu. untuk Chinese, untuk kalian. Sama bule juga. Oh, bule juga. Waktu itu aku bener juga nemu bule satu nggak bisa masuk sama sekali saking gedenya. Oh. Bener-bener titiknya bener gede segini kali ya. Apa segini Gede, ya? segini, Nih segini. gede. Oh sumpah segini anjir gede ya. Dan itu nggak masuk ke memeo gue anjir. Pak nyobain masuk tapi bener-bener jadi kayak Sakit. sobek gitulah. Dipaksa pun gak enak ya. Nggak enak. Makan Jadi cuman digitu aja masuk tuh cuman segini kan, itu kan segini ya. Setengah aja kagak ada di mulut aku. Jadi pas mau dimasukin gitu pun kayak nyampe sini tuh cuman setengahnya, nggak bisa full. Pisang jumbo guys aku panggilnya. Pisang jumbo. Iya. Oke, pernah nggak pernah main sama saudara sendiri? Kukol dong. Nggak sih, nggak pernah kalau Kayak itu. di bokep-bokep gitu kayaknya. Itu belum pernah sih kalau itu sih. Kalau di bokep kan sama bapak. Iya, nggak mau. Mungkin kalau atau skenario mungkin ya, permainan skenario. Jadi pura-pura jadi saudara boleh kayak gitu. Oke guys, itu dia
cerita-cerita ngobrol-ngobrol edukasi tentang seks juga ya secara nggak langsung sama Betul. Miyabi Indonesia. Gila, udah cakep, pinter, good attitude. Aw. Gue baru ini loh ngomong. Oke, sebelum closingan kita minum dulu nih Kak. Cheers. Cheers. Yummy. Nah, gue mau minta closingan kali ini Kakak yang tutup. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kesini buat- kesini. Sini. Buat Oke. channel YouTube ini. Oke guys, ayang-ayang aku, ayang-ayang online di seluruh Indonesia Raya ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk follow Instagram kita berdua, dan jangan lupa untuk nontonin channel-channel ini ya. Dan jangan lupa request di sini siapa yang harus diundang sama kalian, tulis di sini ya. Jangan sampai kelewatan yang besar-besar. Wih. Pas di tangan, pas di genggam. Bye bye.